santri dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, guru melanjutkan videonya volume yang kedua dengan judul Benang Lawe Gantung. Benang Lawe Gantung volume kedua. Sebelum dilanjutkan video ini, guru menasihatkan atau guru berpesan kepada siapapun yang baru mengikuti video guru. Guru melalui video ini berpesan, siapkan cara berpikir yang benar dulu. Guru menasihatkan kembali. Video ini kalau para pemirsa masih akal pikirannya belum dewasa, guru berpesan jangan melihat atau mendengar video-video guru. Ya, para pemirsa, guru berpesan karena video ini dasarnya memang khusus untuk pendidikan murid dan santri, itu yang memang dikhususkan di situ. Dua, pemirsa siapapun boleh memahami, mendengar, melihat video guru, baik dari kalangan apapun, dari cara berpikir apapun, siapapun para pemirsa boleh mengikuti video guru. Namun guru berpesan, kalau belum akil balik, kalau belum dewasa betul-betul pikiran Anda, jangan sekali-kali melihat di sini karena banyak hal yang pemirsa tidak paham sehingga nanti malah menjadikan sesuatu hal yang tidak baik setelah melihat dan mendengar video guru. Itu yang perlu disampaikan ya. Baik para pemirsa, guru melanjutkan di volume kedua dengan judul Benang Lawe Gantung. Benang lawe gantung, cara melihatnya begini para pemirsa. Alat itu sangat sederhana para pemirsa. Maka diulas kembali. Kemarin setelah musyawarah, terutama dengan beliau Kanjeng Sunan Lawu, pesannya memang begitu. Ger, buatlah tanda yang sangat mudah untuk didapat dan sangat mudah benda alatnya untuk didapatkan, sehingga ketemulah alat-alat seperti itu, bahkan sampai sekarang sudah ada namanya. Maka guru berpesan, tatkala sudah digantung, kirim nama yang punya, kalau toko alamatnya, kalau ada dua rumah dan toko, kirim. Satu bisa di grup guru di nomor WA-nya, yang kedua juga bisa di Mirik Santri Loka itu di YouTube-nya, dan tiga mungkin di TikTok-nya. Cara berpikirnya gini para pemirsa. Sejak tahun 1998 akhir, guru belum pernah membuat alat, memang menciptakan alat untuk orang lain selain murid dan santrinya. Itu. Jadi belum pernah. Jadi tahun kemarin guru memulai namanya ilmu sengkuyung, dan dua guru mulai apa yang guru punya dibagi kepada publik. Artinya guru sedikit peduli bagi para pemirsa, karena kita memahami bahwa karena di negara kita kondisinya tidak seperti negara lain, dan negara kita memang tidak bisa meninggalkan hal-hal seperti ini. Itu satu. Yang paling penting dari video ini, semoga terutama akan mampu mewarnai terutama tentang ekonomi. Meskipun ada guna yang sangat bagus, terutama tentang aspek makhluk yang tidak baik atau sisi lain yang mengganggu atau yang hal-hal yang negatif, itu yang paling dominan. Namun dengan alat ini nanti digantung, nomor atau alamat sudah masuk, guru akan membantu bagaimana sedikit mewarnai apa yang dilakukan para pemirsa sehingga mendapatkan kemudahan. Namun guru melalui video ini menyampaikan para pemirsa, alat-alat seperti ini namanya hanya pelengkap ya para pemirsa, dipahamkan.
Alat-alat seperti ini namanya adalah pelengkap kehidupan, pelengkap untuk di negara kesatuan Republik Indonesia. Tanpa alat ini kehidupan kita memang tidak lengkap. Tapi faktor yang menentukan terutama keselamatan dan rezeki yang disebut kelancaran itu sangat banyak. Diulas sedikit. Satu, perilaku manusianya atau otaknya atau mindsetnya atau ilmunya dulu. Kalau ilmunya sudah tidak punya, mindsetnya salah, pemahamannya salah, meskipun dengan alat seperti ini tidak bisa hasilnya maksimal. Nomor satu, cara berpikirnya. Tatkala cara berpikir sudah kuat, manusianya itu tidak boleh malas, karena ini adalah pelengkap. Maka jangan salah paham bagi para pemirsa, karena di negara kita guru sangat paham. Banyak manusia mengandalkan doa dan alat-alat, tapi kalian di luar sana adalah malas, tidak mempunyai skill dan tidak mempunyai kemampuan. Sehingga alat apapun kalian gunakan sehingga tidak membawa manfaat apapun, ya, dipahamkan. Jadi alat ini adalah alat pelengkap. Menerangkan alat ini para pemirsa, semoga ini nanti hasilnya membawa betul-betul terutama di keluarga, terutama juga ekonomi. Ya. Di situ ada namanya silet para pemirsa. Cara memahami begini. Silet itu sifat para pemirsa. Itu benda mempunyai sifat. Manusia mempunyai sifat, tapi manusia itu disebutlah karakter. Tapi manusia ada yang membedakan karakter dan sifat tidak sama. Itu tergantung cara berpikirnya. Tergantung sudut pandang memahaminya. Tapi bila ditarik kesimpulan, silet itu benda, manusia benda. Tapi manusia diganti makhluk. Maka makhluk disebutlah mempunyai karakter, kalau benda mempunyai sifat. Sebenarnya bila didalami, hakikatnya hampir sama tapi tidak serupa karena beda yang diterangkan. Dari cerita ini, silet ini mempunyai sifat para pemirsa. Bisa paham atau tidak, atau sedikit sudah mengerti. Ada sifat yang sangat pokok, ini satu contoh silet ini. Padahal di situ ada kunyit, ada kunir, ada temuireng. Guru memakai simbol silet untuk mempertegas pemahaman. Silet mempunyai sifat, satu sifatnya tajam. Di situ ada kunyit, ada benang, ada temu ireng, ya, ada silet. Ada sifat yang terpokok dari beberapa benda yang ada di dunia, terutama yang kita pakai untuk apapun. Satu contoh, silet itu tidak pernah ingkar janji. Silet itu tidak pernah bohong, para pemirsa. Ini yang Anda harus pahami, pemahaman seperti ini. Karena pemahaman ini memang sangat halus, tapi tidak pernah terfikir oleh bangsa manusia, terutama yang bermain klinik, yang bermain mitos, yang bermain tentang hal-hal mistis. Pahami, silet itu tidak pernah berbohong. Itu yang harus kalian bawahi. Artinya apa para pemirsa? Silet adalah produk manusia, tapi faktanya dia tidak bisa berbohong. Dia menerangkan sesuai dengan keadaannya. Kalau dia baru belum dipakai, dia menerangkan, dia selalu tajam. Dia tatkala sering dipakai, diadu dengan benda-benda yang keras. Dia menerangkan, mengatakan dengan dirinya bahwa dia sudah tidak tajam lagi. Produk yang dibuat manusia, artinya dia jujur, tidak mau berbohong. Manusia terobsesi oleh kitab, menghayal merasa dicipta Tuhan. Tapi faktanya pembual dan pembohong berapa persen di dunia, terutama di Indonesia. Lantas manusia kadang kalian kita merasa hebat. Faktanya kita dengan benda saja itu loh, belum mampu mengimbangi. Dengan cerita seperti ini apa para pemirsa? Bagi para pemirsa, murid dan santri yang sudah menyiapkan alat benang lawi gantung, maka melalui video ini guru berpesan, kalau toh kemarin nilai bohong Anda terlalu banyak, kurangi, guru berpesan, kurangi. Karena silat itu nanti kalau dioperasionalkan guru,
sifat Anda sudah mulai jujur atau Anda kemarin-kemarin jujur, itu membawa hal yang sangat baik terutama di dalam lingkungan keluarga dan akan sedikit mempengaruhi nilai-nilai usaha Anda. Tapi guru berpesan kurangi hal-hal bohong. Karena apa? Karena benda yang dioperasionalkan ini, benda ini tidak mau bohong. Maka mengapa melalui video ini guru juga berpesan, banyak orang-orang berspiritual berharap dengan batu akik, dengan keris, dengan benda-benda keramat, kadang menjadikan rusak perilaku dan ekonomi dan keluarganya. Mereka-mereka di luar sana tidak paham bahwa keris pun dia tidak pernah berbohong. Tapi yang membawa kadang salah dan berbohong dan menipu. Itulah sehingga yang disebut kenek walate dewe. Dia tergores dari pusakanya sendiri karena dia tidak bisa mampu mengimbangi dari sifat benda yang tidak bisa bohong itu. Semoga video ini mampu memberi sudut pandang untuk melangkah hidup lebih tepat. Apapun kita selalu hati-hati dan kita pun akan selalu untuk dalam keadaan baik dan jujur. Karena apa? Faktanya seperti itu. Tapi sedikit guru berpesan, tapi semoga pun guru berharap jangan sampai. Kalau toh alat ini nanti dioperasionalkan di toko, di tempat kerja Anda, atau di rumah Anda. Kalau dioperasionalkan guru di sini, kalau di situ bohongnya itu sangat besar para pemirsa, yang dikhawatirkan guru akan sedikit mengena kepada yang bohong itu. Maka melalui video ini, guru berpesan hati-hati berbohong di lingkungan, di rumah ya. Satu contoh, kalau rumah ini nanti dioperasionalkan guru dengan siletnya. Kalau kalian membohongi suami atau membohongi istri, atau kedua-duanya bohong, kalau silet itu saya operasionalkan, pasti sedikit Anda ada sedikit masalah, tapi tidak parah ya. Tapi kena masalah loh ya. Tapi kalau dari kemarin bohongmu 10, bohongnya para pemirsa 10, dengan adanya itu bohongmu berkurang tinggal 8 atau 7, guru bisa memastikan pasti akan membawa dampak yang sangat positif, terutama kondisi di rumah, 2 mempengaruhi ekonomi, dan 3 akan mempengaruhi kesehatan. Itu nasihat guru. Ini yang paling penting diingat-ingat. Silet benda apapun, terutama benda dari leluhur, benda kita yang diwariskan leluhur, namanya pusaka atau keris, sifatnya tidak pernah bohong. Hati-hati para pemirsa, murid dan santri, kalian yang bermain benda-benda seperti itu, selagi kalian masih bohong, jangan sekali-sekali bermain di situ. Kehidupanmu akan rusak, keluargamu rusak. Mengapa gitu? Maka para pemirsa, leluhur kita yang menciptakan benda-benda itu, beliau adalah manusia pilihan, orang-orang yang favorit, orang-orang yang betul-betul jujur dalam keadaan yang betul-betul jujur. Sehingga bagi siapapun kalian yang belum mampu jujur, guru berpesan, jangan sekali-kali bermain di benda-benda seperti itu. Ini nasihat yang paling penting. Itulah para murid dan santri, guru berpesan ya, kurangi sedikit bohong atau nipu. Semoga sangat bermanfaat alat ini dipakai dan gunakan bagi para pemirsa sampai kapanpun. Dan bagi kalian yang sudah mempunyai kain bonang, baik yang belum terbaiat, guru membolehkan kalian membantu orang lain atau membuatkan alat ini. Tapi sampaikan tolong dikurangi sedikit hal-hal yang tidak baik, terutama tentang kejujuran. Sedikit tanamkan, sedikitlah berubah. Semoga ekonomi dan kesehatan di rumah atau di kantor atau di tempat usaha yang ada benda itu akan mampu merahmati, mewarnai kehidupan para pemirsa lebih baik dan lebih baik. Semoga ilmu dan alat ini benang lawe gantung membawa manfaat fid dunya wal akhirah, terutama bagi murid dan santri dan para pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.